Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat pagi Pak Wisnu dan juga Pak Ketut Sutama. Perkenalkan, nama saya Nyuwayan Desi Mariawati. Saya guru di SMA Negeri 4 Denpasar, saat ini sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1. Nah, di sini saya akan mulai untuk kegiatan peer teaching-nya. Oke. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Bu. Gimana keadaannya semuanya? Sehat nih? Sehat, Ibu. Bu, saya Ayo. sakit kakinya, Bu. Aduh, Habis ada yang jatuh kemarin. sakit. Hah, jatuh di mana? Kayaknya sakit perut. Jatuh di bawah, kayaknya. Bu. Syukur nggak jatuh di atas ya. Iya, Bu. Jatuh dari jalan aja sih, Bu. Nggak Oh apa-apa, Bu. iya, ya lebih hati-hati ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, nih sebelum kita masuk ke materi, kita mulai doa dulu ya. Saya minta ketua kelas Sukawijaya, ayo pimpin dulu doanya ya. Oke, Bu. Ayo teman-teman kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih, Bu, udah. Oke, nah setelah berdoa, nah Ibu mau nanya nih sama ketua kelasnya, absensi hari ini gimana? Nihil semuanya. Hari ini semuanya masuk, Bu. Nihil, Bu. Oke, baguslah kalau gitu. Berarti kalian semua semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Iya, Bu. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, nah ini Ibu kita buat kesepakatan dulu nih di awal nih. Pembelajaran hari ini kalian semua harus semangat ya. Harus lebih aktif lagi dari pembelajaran sebelumnya, baik bertanya, berpendapat, ataupun yang lainnya. Jadi kan biar enak nanti kita belajarnya. Oke, setuju semuanya? Setuju, Bu. Oke, bagus. Nanti Ibu lihat ya, setujunya itu beneran setuju atau cuma setuju-setuju aja ya. Oke deh. Benar, Bu. Makasih ya Wati ya. Nah, jadi ada yang tahu nggak materi hari ini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Iya, Benar, Bu. benar. Karena Ibu belum nge-share gininya ya, belum ngasih tahu Google Classroom-nya. Sebenarnya udah ngupload sih materi, tapi kayak kalian belum akses Ya, ke Bu, Google maaf, Bu. Classroom-nya ya. Saya kan sakit kakinya, Bu. Nggak apa-apa Sukawijaya. Ibu maklumi, semoga nanti kakinya cepat sembuh, jadi kamu bisa lebih semangat lagi untuk ngecek materinya. Makasih, Bu. Makasih. Iya, oke. Nah, Ibu share screen dulu ya untuk untuk Google Classroom, untuk Google Classroom-nya ya. Nah, ini nih. Jadi kalian kan sebenarnya udah masuk semua ke Google Classroom ya? Udah, Bu. Oke, bagus. Nah, di situ sebenarnya udah Ibu siapkan nanti untuk link-link pembelajaran kita, ada juga bahan ajar dan juga tugas. Tapi jangan dilihat tugasnya dulu ya, nanti terakhir aja. Jadi kita masuk ke materinya dulu. Oke, semuanya. Nah, jadi ada yang tahu nggak nih benda-benda yang bentuknya lingkaran di sekeliling kalian? Ayo. Bola, Bu. Roda sepeda, Bu. Roda sepeda, bola. Jam dinding, Bu. Jam dinding, benar. Ada lagi. Ayo yang lain. Banyak ya bentuknya. Artinya benda-bendanya ya sebenarnya. Nah, Piring juga, Bu. oh ya piring benar. Tapi ada juga yang bentuknya kotak. Jadi Iya, hati-hati. Bu. Piring di rumah saya bentuknya kayak bentuk daun gitu, Bu, bukan lingkaran. Kalau Bu. pizza gimana, Bu? Itu. Kenapa? Pizza. Oh, pizza. Angel suka makan pizza nih. Oke, ya jadi selama itu bentuknya lingkaran ya. Ya, tapi kalau piring daun hati-hati ya, itu bentuknya bukan lingkaran. Apalagi kalau yang piring-piring di restoran-restoran ya, ada yang bentuknya segi empat juga. Oke, nah jadi kenapa sih Ibu bertanya? Karena kita akan membahas mengenai lingkaran. Ya, tapi materinya ada yang lebih spesifik. Kalau lingkaran kan kalau udah dapat di SMP. Nah, selain bentuk benda lingkaran. Nah, sekarang kalian bisa cek nih di link GeoGebra persepsinya nih. Ibu sudah siapkan unsur-unsur lingkaran. Ada yang masih ingat nggak
kemarin juga udah dapat nih. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, apa Wati Ya. coba? Unsurnya itu ada yang pilihannya jari-jari, Bu. Oke, jari-jari nih. Ya. Kayak gini ya, jari-jari ya. Terus yang lain. Tadi Sukawijaya rasanya angkat tangan deh. Ada, Bu. Saya, Bu, diameter, Bu. Diameter. Oke, diameter. Jadi habis jari-jari ada diameter. Oke, next sekarang Suwardiana mungkin. Yang ingat unsur-unsur lingkarannya yang mana? Yang juring, Bu. Oh, juring. Kita Penting cek ya. dirian. Nah, ini namanya juring ya. Biar kalian ingat kembali. Oke, sekarang Ayu, mana nih suaranya Ayu nih? Ayu, unsur lingkarannya yang mana kamu Ya, masih Bu. ingat? Sudut pusat, Ibu. Oh, sudut pusat. Bagus, ada yang ingat sudut pusat. Nah, temennya sudut pusat ada sudut keliling, Putra. Halo Putra. Halo, Ibu. Oke, Putra mau unsur yang mana nih? Yang diingat nih? Tembereng, Bu. Tembereng. Oke, kita cek. Nah, itu yang namanya tembereng ya. Oke, nah jadi sekian banyak unsur-unsur lingkaran ini. Kita ada memiliki sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, ini yang akan kita bahas lebih fokus di pembelajaran hari ini ya. Bagaimana hubungan antara sudut pusat dan juga sudut kelilingnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan juga nanti jangan lupa kalian juga akan Ibu evaluasi baik dari pembelajaran kelompoknya karena kita akan membentuk kelompok dan juga evaluasi diri secara individu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi apersepsi nih karena Ibu punya masalah tentang lingkaran. Nah, nih. Pak Andi memiliki lahan jagung yang berbentuk lingkaran. Pak Andi akan menanam kacang di dalam lahan jagung berbentuk segitiga ABC seperti contoh ini ya, gambarnya ya sudah Ibu kasih. Bu, gambar Bu, maaf, gambarnya nggak kelihatan, gambarnya Ibu. nggak kelihatan. ya. Gambar, Bukan, Bu. gambarnya Bukan. masih di GeoGebra, Masih di Bu. GeoGebra iya, kita. Bentar nih, kayaknya nih lagi ada belum pas nih gini nih, Bu. Udah kelihatan belum nih? Belum. Belum, Kayaknya di stop share dulu, Bu. Di stop share dulu. Oke, makasih Sukawijaya. Kita share ulang nih PowerPoint-nya biar kelihatan. Nah, ini sekarang gimana nih? Masih udah, Oh Bu. ya, udah, Udah Bu. ya? Waduh, sinyalnya Ibu bermasalah nih. Mohon maaf dulu ya. Oke, nah nih persepsinya. Jadi ada lahan jagung yang punya Pak Andi, itu bentuknya lingkaran. Nah, Pak Andi akan menanam kacang nih di lahan jagung yang berbentuk segitiga. Jadi lahan kacang ABC-nya ini seperti ini. Tentukanlah bentuk lahan dari lahan yang tepat menanam kacangnya. Bagaimana nih caranya sekarang? Ada yang punya ide nggak gambaran awalnya? Kira-kira solusi apa nih yang bakalan kalian pakai? Ada nggak? Saya nggak ngerti, Bu. Oh, nggak kebayang. Ya, Bu. Oke, Wati belum kebayang. Yang lain mungkin ada nggak kebayang nih? Kira-kira apa sih? Boleh nggak buat segitiganya Boleh, sembarang, ternyata. Bu? Atau segitiga sama sisi, Bu? Boleh nggak, Bu? Nah, kita kan mau cari bentuknya. Bentuknya segitiga. Segitiganya seperti apa nantinya? Bagaimana cara taunya? Kalau kita buat yang baru nanti nggak jadi lahannya Pak Andi dong. Bisa jadi Oh, lahannya iya, Pak iya. Sukawijaya nanti jadinya. Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa masuk ke LKPD dan juga GeoGebra yang sudah Ibu kasih. Jadi dari sana kita akan bahas bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Oke, sekarang kita masuk. Nanti cek ya link LKPD dan juga GeoGebra-nya itu ada di Google Classroom. Jadi tinggal kalian buka Ya, Bu, aja. sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini LKPD-nya. Oh, sorry. Ibu stop share ya. Iya. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi ini biar ketemu nanti LKPD-nya. Nah, ini nih. KPD untuk menentukan bagaimana cara kalian menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang sebelumnya kita bentuk kelompok dulu nih. Karena KPD-nya ini kita bahas secara berkelompok. Ibu bagi 3 kelompok aja deh biar nggak banyak. Oke, kelompok 1 Ibu bagi langsung apa kalian mau bentuk sendiri? Bentuk Sendiri sendiri. aja, Bu. Bentuk Sendiri, sendiri. Bu. Dari temen, Bu, ya. Kamu, Pinter. Wah. kamu sama yang cewek, Bu. Cewek sama Sama cewek, cowok. cowok sama cowok. Putra aja dah, Bu.
Ayu mau sama Putra. Oke. Ya udahlah bentuk sendiri deh. Nanti kalau ibu yang ngelompokin kalian nggak mau sama teman kelompoknya susah juga nih. Oke deh. Nah nanti, jadi sekarang silahkan bentuk kelompoknya, duduk berkelompok, dan setelah itu kalian akses LKPD-nya dan juga akses link GeoGebra yang sesuai untuk konsep LKPD-nya ini ya. Nanti jadi kalian akses GeoGebra dan juga LKPD. Silakan bentuk kelompok dulu sekalian langsung Sudah, Bu. akses ya. Oke, pintar. Yang bagi yang belum silahkan segera diakses. Bu, boleh izin ke toilet, Bu? Boleh, silahkan. Permisi, ya. Ya. Nah, jadi setelah kalian nanti akses dengan LKPD-nya, ingat ya, ini kalian bisa langsung ketik di sini, kelompok berapa, kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, kelasnya juga, dan juga nama anggotanya langsung ketik di sana. Karena nanti di LKPD ini, setelah kalian mengisi jawabannya, hasilnya bisa langsung keluar benar atau salah jawabannya. Ya, jadi nanti baru kita akan bahas di pas kalian presentasi. Gitu. Jadi kalian bisa tahu jawaban kalian salah atau enggak. Nah, pembahasannya kita bahas pas diskusi kelompoknya. Oke, Ibu kasih waktu deh. 15 menit untuk ngisi nih LKPD pertama. Sekalian kalian eksplorasi GeoGebra-nya. Ubah-ubah nanti bentuknya. Nah, ini eksplorasi yang... Bu, kalau kuotanya habis, boleh satu HP dengan temennya, Bu. Boleh, silahkan. Yang penting kalian bisa lihat ya, bisa akses GeoGebra dan juga LKPD-nya. Atau boleh pakai wifi sekolahnya juga bagus kok. Ya, nah. Jadi nih GeoGebra-nya silahkan kalian eksplorasi, ada 2 nanti ya. Karena ada juga nanti untuk di sifat-sifat sudut keliling dan juga sudut pusat, itu masuk ke LKPD nanti ya juga. Sana silahkan dicek-cek dulu. Sambil kalian bekerja, kalau memang ada pertanyaan atau ada masalah silahkan tanyakan. Nggak usah malu-malu. Kalau malu-malu nanti sesat di jalan. Ya kalau kalian di jalan ya. Kalau kalian di kelas, sesat di kelas berarti kalau gitu. Bu, saya mau nanya, Bu, ini Oke. maksudnya yang nomor 1, bagaimana hubungan antara sudut ABCD sama sudut ADC itu maksudnya hubungan yang kayak gimana ya dia maksud, Bu, ya? Nah, nih lihat di gininya. Di apa namanya, di lingkarannya. Cek sudut dari sudut. Sorry. Maaf ya. Bentar. Nah, ini ya. Oh, stop share lagi. Maaf ya, Ibu salah pencet terus nih. Ya, Bu. Oke, jadi misalkan nih sudutnya ACD dengan ABD gitu misalkan. Kalian cek ABC dengan ADC ya. ABC. Oh, maaf Ibu salah buat gininya penamaannya. Oh Ini iya, karena itu dah kemarin saya Ibu, bingung tadi, ya Bu. maaf ya. Nanti kalian bisa koreksi langsung di sana. Itu maksudnya ABD dengan ACD. Jadi Oh, B iya, dengan Bu. C dibandingkan sudutnya A dengan D itu maksudnya ya. Jadi bisa kita Oh koreksi iya, Bu. bersama di LKPD-nya. Terima kasih loh udah ditanyain. Sama-sama, Bu. Iya, bagus jempol buat Sukawijaya nih. Ayo yang lain, silakan bisa dikoreksi. Saya absen 5, Bu, ya. Oke, tenang aja Ibu, ingat absenmu. Ayo yang lain biar dapat nilai keaktifannya nih. Masa Sukawijaya aja nih? Yang lain ada yang mau tanyain nggak? Silahkan, sambil kalian ngisi LKPD sambil nanya-nanya boleh. Yang penting jangan ngegosip aja, kita belum jamnya ngegosip nih. Ayo silakan. Ya Bu, ini lagi ngerjain. Oke, bagus. Nah, LKPD yang bagian satunya udah kalian selesai nih. Udah, Bu. Nah, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita bahas ini dulu deh. Sambil nanti kalian selesaiin yang lainnya. Oke, tadi kelompok 1 siapa tadi ya ketuanya ya? Saya, Bu. Kelompok 1, Oh, Bu. Sukawijaya. Aduh, pas Ya. lagi Sukawijaya lagi ya. Oke deh, nanti Bu cari kelompok 2, 3 yang lain. Bu, saya aja dulu Bu, saya belum dapet. Wati juga mau. Oke. Sukawijaya nggak apa-apa ya? Kita Nggak kasih apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kan tadi udah nomor absen 5, udah dicentang. Iya. Ya, Ladies oke. first, Bu. Oke, bagus. Ya, Wati, nomor 1. Kalau tadi sudut pusatnya 66, kamu buat di GeoGebra, dapatnya sudut kelilingnya berapa nih? Tadi saya sudah coba dapatnya itu pas saya geser-geser dapatnya 33 Bu, 33 Oke, derajat. 33. Nanti sekarang kalian cek di LKPD ya.
Ya, Nah, Bu. kalau sudut pusatnya 80. Saya geser-geser lagi itu 40 dapatnya, Bu. Oke, jadi ini 33, yang ini 40. Oke. Nah, terus sekarang kelompok 2. Saya, Bu. Siapa? Oh, Angel yang kelompok 2. Aduh, Ibu ingatnya Suardiana. Maaf, maaf, maaf. Oke, Angel, ayo silakan. Sudut pusatnya berapa Angel Tadi dapatnya? saya geser-geser itu 150. 150. Kalau sudut pusat yang nomor 4-nya? 50 derajat, Bu. 50. Oke. Nah, terus sekarang nih Suardiana deh. Tadi Bu udah manggil Suardiana. Ayo. Setelah kamu eksplorasi GeoGebra, sudut pusat 152 derajat. Nah, sudut kelilingnya berapa? 76, 76. 76. Ayo, berapa? 76, Bu. Oh, 76. Udah dapat nyari ya? Nah, Oke, nanti dicoba ya. ini Kalau orang baru sudut, nomor 4. oh, baru nomor Iya. 4, nggak apa-apa. Kira-kira nomor 6 bisa nggak? Ini orang temennya dahuluan, saya masih belakangan, HP-nya cuma 1, Bu, ini 2. Nggak apa-apa, santai-santai. Tapi kalau seandainya Ibu minta nomor 6 itu gimana? Bisa nggak kira-kira nyari hasilnya? Bisa, Bu. Bisa, berapa? Ayo. Ini 33 derajat ke sudut kelilingnya. Iya. 16,5. 16,5. Suka Wijaya bisik-bisik dia nih. Enggak, Bu, enggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Oh, berarti Ibu Itu Suka hanya Jaya. denger angin nih. Ayo, berapa? 18,5, Bu. 18,5. Oke. Nah, ini yang terakhir nih, 2 terakhir. Siapa nih? Putra gimana, Putra? Kelompok 4. Ayo Pak Putro, jawab Pak Putro. Saya Oh, lagi ayo. pantau ini. Dukung. Iya, ayo terus nih. Berapa? 96. Oke, terus kalau yang ke-8? Apa ya, Bu? 174 ya, Bu? 74. Oke. Nah, nanti kalau kalian mau ngecek, kalian harus klik finish yang di bawah sini ya. Nah, ini di sini. Tapi jangan finish dulu, masih ada 2 masalah yang belum kita bahas nanti. Kalau untuk yang kedua, ini kegiatan 1B-nya, kalian tinggal tulis saja, ketik aja di sana ya. Tinggal diketik apa hubungan yang kalian dapatkan. Nanti kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak ada patokan harus buat apa. Itu eksplorasi kalian aja. Oke, nanti kesimpulan kita buat di akhir pembelajaran deh. Nah, ini nih tadi nih, yang masalah tadi. Pembahasan masalah 1 yang dia persepsi. Oke. Nah, nih. Masih ingat soalnya ya? Masih, Yang Bu. lahan jagungnya Pak Andi ya. Oke, lahan jagung Pak Andi tadi berbentuk apa? Ada yang ingat nggak? Segitiga. Segitiga, Ibu. Lahan jagung. Lingkaran, Ayo. lingkaran, Oh, Bu. Lingkaran, Bu, lingkaran. Oke. Wah, nggak fokus antara lingkaran dan segitiga nih. Ayo, semangat, semangat, semangat. Terus, lahan kacangnya kan kita tanyain ya. Itu bentuknya apa? Kita nanti cari tahu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, materi yang digunakan kita materi apa? Ayo, tadi Ibu bilang mau belajar materi apa? Sudut Sudut pusat, pusat, sudut keliling, sudut Bu. keliling, Ibu. Pinter. Sudut pusat, sudut keliling. Oke, kalau besar sudut AOB-nya tadi berapa ya di gambarnya ya? Ah, Ingat nggak? Oh, bisa nggak ingat, Bu? Lupa, Bu. Nih. gambarnya. 180, Bu, ya. Oh ya, pinter. Jaya masih ingat dia ya. Oke, 180. Saya udah les kemarin, Bu. Wih, bagus, 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 bagus. Nah, terus sekarang ABC segitiganya. Karena sudut pusatnya ini AOB. Nah, terus ACB-nya sudut keliling, berarti ACB berapa sudutnya? Kalau berdasarkan 90. tadi 90. Berarti 90, kalau Bu. gitu segitiga yang salah satu besar sudutnya 90 itu segitiga apa? Siku-siku, Bu. Siku-siku. Oke, segitiga siku-siku. Siku-siku. Nanti kita cek jawabannya ya. Berarti kesimpulannya lahan kacangnya berbentuk segitiga. Segitiga siku-siku, Ibu. Siku-siku. Wah, bagus segitiga. Ayu. Oke, nah di sini nanti baru ya kalian boleh finish. Nanti kalau kalian sudah finish, kalian boleh kirim jawabannya ke emailnya Ibu boleh atau cek langsung. Tapi kalau cek langsung kalian screenshot hasilnya ya, kirim ke GC. Harus itu semuanya. Nah, ini nih.
Ada yang hijau-hijau. Nah, ini kayaknya ini salah oh, Ibu salah ketik tulisannya tadi. Kalau yang merah itu masih salah, kalau yang hijau udah bener. Nih ada yang merah nih. Nah, nanti dicek-cek kembali ya. Oke. Nah, sekarang nih setelah kalian masuk LKPD, ada apa salah nggak? Kira-kira kalian Pak ketemu nggak konsepnya sudut pusat sama sudut keliling? Ketemu nggak? Saya Bu, coba Bu ya. Saya, Bu. Oh iya, Salah ayo, jangan ayo, disalahin boleh. Bu ya. Kenapa ayo? Kalau salah jangan disalahin Bu ya. Enggak apa-apa, ibunya nggak makan orang. Ayo berapa? Apa yang ayo dapatkan kira-kira konsepnya? Apa ayo? Kalau diketahui sudut pusatnya, sudut kelilingnya itu didapat dari sudut pusat dibagi 2. Oke, setengah dari sudut pusat atau sudut pusat dibagi 2. Nah, yang lain sama nggak nih pemahaman konsepnya? Sama Bu. Mabuk. Oke. Nah, jadi benar banget ya yang dibilang Ayu. Jadi berdasarkan nanti eksplorasi LKPD ini kalian akan dapat bahwa sudut pusat itu ya, kalau diketahui sudut pusatnya, sudut kelilingnya itu setengah dari sudut pusat atau sudut pusat 2 kali dari sudut keliling. Nah, itu konsepnya. Nah, jadi setelah kalian tahu konsepnya ini, nah langkah selanjutnya kita akan latihan soal di link LKPD yang kedua. Nih, kelihatan nggak ya LKPD-nya ya? Nah, ada latihan Kelihatan, Bu. soalnya. Ada berapa soal ya? Ada, oh nggak banyak, cuma 8 ya. Ya, jadi cuma 8 soal, silahkan kalian jawab. Tapi kerjanya mandiri ya, karena ini bukan kelompok lagi. Duduknya berkelompok, tapi kalian kerjanya sendiri-sendiri. Jadi silahkan. Nah, bagi tadi Suardiana yang bermasalah dengan HP, mungkin giliran dengan temennya untuk mengerjakan LKPD latihan soalnya ya. Jangan sama-sama dijawab ya. Ini soalnya pakai laptop Boleh. saya aja Bu, saya pakai HP Oh, Bu. oke, boleh. Silahkan. Boleh saya Silakan tanya-tanya saling sama temannya, bantu. Bu ya. Boleh, silahkan diskusi. Yang penting kalian paham caranya, jangan hanya nanya jawabannya aja. Oke, silahkan Ibu kasih waktu 10 menit aja, karena waktu soalnya nggak banyak. Ya, silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Ya. Baik Bu. Oke, waktunya habis ya. Nah, nanti kalian bisa cek jawabannya sendiri ya, jawaban kalian udah benar atau belum. Dan silahkan screenshot hasilnya, kirim ke Ibu. Dan screenshot pertama yang Ibu terima. Meskipun kalian boleh coba berkali-kali di sini nih, di Levoxit kalian boleh menjawab berulang-ulang kali, tetapi hasilnya yang pertama nanti yang akan Ibu cek ya. Oke, nah. Jadi setelah kalian jawab 2 LKPD, sekarang nih Bu maunya kita presentasiin sedikit ya. Masalah tadi ya, LKPD kelompoknya. Kenapa? Biar kalian juga dapat, karena ada yang belum dibahas. Itu yang di LKPD yang masalah 2-nya. Kita belum tahu nih pendapat kalian mengenai hubungan-hubungan ini. Nah, oke, sekarang satu orang deh. Siapa nih yang mau nih mengungkapkan pendapatnya? Aduh, Ibu sampai mau jelimet nih. Ada yang kira-kira bisa nggak? Ada yang mau? Kelompok mana nih yang mau nih? Bu, saya izin ke toilet dulu Bu ya. Oke, silakan. Ayo, ada yang mau? Pak malu-malu semuanya nih. Bu, saya coba, Bu ya. Oke, Wati ya, boleh silahkan. Kira-kira hubungannya apa, Wati? Tadi kalau saya geser itu yang sudut Nih. ABC dengan sudut ADC, ABC dengan Perbaiki ya, Iya, ACD iya. dengan ABD boleh. Maaf ya juga. Ini jumlah yang berhadapan 180 ya, Bu ya. Iya, jadi kalau kamu jumlahkan ini 80 dapatnya. Oke. Berarti dilihat dari jumlah sudutnya. Iya, Terus, saya lihat dari sudutnya. ya, yang Baru itu kedua. sih, Bu. Apa ya lagi ya? Itu aja dulu, Bu. Oke, kalau sudut yang lagi 2 gimana? Sudut yang lagi 2?
Ini Kalau yang A sama D. juga ya, Bu. sama, Bu. Oh, sama. 180 juga, Bu, ya. 180 juga. Oke. Jadi udah kejawab nih 2 soal. Jadi kalau dilihat dari jumlah sudutnya, jumlah sudut keduanya, 2 sudut keliling yang saling berhadapan itu jumlah 180 dari pengamatan kalian ya. Nah, terus kalau yang ketiga nih gimana nih? Izin ke toilet, Bu. Oh iya silahkan Suardiana. Oh, berarti kalau yang dari 1, 2 itu saya tadi ngelihatnya yang ABC dengan ADC kan 180. Iya. ABD dan BCD juga 180. Berarti Oke. setiap berhadapan 180 ya, Bu ya? Iya. Itu yang kalian dapat ya. Nah, nanti ini kesimpulannya kita bahas terakhir ya. Oke. Nah, jadi yang lain gimana? Bisa nggak kebayang ya? Jadi kalau kalian misalkan punya sebentar nih, gue nggak bisa. Nah, ini nih. Jadi kalau kalian misalkan punya ada 4 ada 4 sudut keliling. Nah, jadi nanti akan membentuk suatu tali busur. Kalian bisa simpulkan nanti dari sini bahwa jumlah dari 2 sudut keliling yang saling berhadapan itu adalah 180 derajat. Oke. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak nih? Tidak, Bu. Sudah. Enggak. Nah, berarti dari semua Pas, Bu. LKPD itu kita udah bisa menarik kesimpulan ya. Ada 2 kesimpulan ya. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan nih biar lebih jelas kesimpulannya? Saya Bu. Oke, Harus 2, Bu, Sukawujaya ya. nih. Saya dulu Bu Boleh ya. kalau mau lebih juga boleh. Yang pokoknya ada 2 nih. Harus ya yang- Sukawujaya dulu. Yang pertama saya dapat hubungan bahwa besar sudut pusat itu 2 kali sudut kelilingnya Bu, atau Oke. besar sudut keliling setengah kali sudut pusat itu Bu. Ya, 1. Terus lagi. Ada yang mau bantu atau Sukawujaya lagi? Tadi Wati rasanya dapat dia Saya. nanya. Saya, Bu. Wati. Saya, Bu, ya. Yang tadi itu, Bu, Oke, ya. habis itu ada Wina juga, ada Ayu juga. Ya, giliran ya. Siapa, Bu? Ya, Saya boleh. Wati dulu, Wati boleh. Wati ya. Berarti yang lagi 1 yang tadi saya sebutin itu yang ada dari masalah 1 sama 2 itu, Bu. Ya, apa Tentang itu? sudut yang berhadapan itu 180, Bu. Sudut apa Oke, itu ya? ya sudut keliling Sudut ya. keliling. Oh ya, benar, Bu, sudut Oke, keliling. jadi kalau ada di segi 4 tali busur, 2 sudut keliling yang saling berhadapan, besarnya 180 derajat. Nah, itu kalian harus pahami. Ada lagi yang punya kesimpulan lain mungkin? Tadi Ayu gimana? Sama Wina? Sama atau punya berbeda? Sama, Bu, sama Ayu. Oh, sama. Oke. Ya, jadi itu ya kesimpulannya itu yang kalian akan terapkan dalam menjawab soal-soal mengenai sudut keliling dan juga sudut pusat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal untuk evaluasinya ya. Jadi biar mengecek pemahaman kalian. Ini Ibu udah siapkan 3 soal. Kelihatan ya? Belum, Bu. Bu. Ada yang udah Belum, Bu. kelihatan? Belum. Belum, masih Masih GeoGebra. geogebranya. Oke. Ya, enggak apa-apa. Ibu sharein ulang aja biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini ya. Ini ada 3 soal. Silahkan dikerjakan secara karena kuis ya, berarti individu ya. Nah, oke. Jadi silahkan dikerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang ya. Langsung dibuat di lembar jawaban kalian, nanti dikumpulkan. Oke Bu. Kalau sudah selesai gimana, Bu? Dikumpulkan ya kalau yang sudah selesai. Nah, ayo Udah, kumpulin. saya juga Nanti udah, biar Bu. bisa Ibu evaluasi pemahaman kalian tuh. Kalian paham atau enggak nih kalau diterapin ke soal-soal. Nah, udah semua nih ngumpulin nih. Bagus. Cepet-cepet nih muridnya Ibu nih. Udah semuanya ya? Ada yang belum? Enggak Bu, sama udah Bu. Oke, siap. Bagus. Oke. Nah, nanti silahkan kalian buka link Google Form yang akan Ibu share. Itu mengenai refleksi diri. Silahkan kalian jawab sejujur mungkin karena ini untuk perbaikan pembelajaran ke depannya biar kalian lebih
biar pembelajarannya lebih bagus lagi, jadi kalian juga enak belajar ya. Nah, terakhir silakan cek tugas yang ada di Google Classroom. Ingat mengerjakan tugasnya, jangan sampai ketinggalan mengumpulkan tugas. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri untuk hari ini ya. Ada pertanyaan dulu enggak? Saya, Enggak, Bu. Bu. Siapa Bu, nih? minggu depan ulangan, Bu. Apa langsung lanjut materi? Untuk minggu depan kita masih di lingkaran lagi sekali, itu di keliling dan juga luas lingkaran. Silahkan kalian persiapkan materinya dulu di rumah, belajar dengan baik, jadi kita bisa lebih efektif lagi untuk belajar diskusi kelompoknya. Oke, paham semuanya? Paham. Paham, Bu. Oke. Tadi karena dibuka oleh doa, kita tutup dengan doa. Wijaya, Ibu minta tolong lagi sekali. Ya, Oke, Bu. kita Mari tutup dengan teman-teman doa semua. ya. Ya, Bu. Mari teman-teman semua, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih, Bu. Semoga kalian tetap Bu. semangat, tetap 2 jempol ya untuk kalian, pokoknya tetap semangat untuk ikut pembelajaran selanjutnya. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Siang, Bu. Terima kasih, Bu Desi. Iya, sama-sama. Oke, Bapak, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi, waktunya ya pas. Kemudian saya apresiasi kepada siapa tadi Bapak Ibu yang sudah membunyikan alarm ya, dan itu luar biasa. Maaf Bapak, itu alarm saya Pak. Oh, alarm sendiri. Ya, Saya kira setting 30 ada menit. support. Ya, Ya. pas itu ya. Nah, kalau secara umum sudah bagus Ibu, apa yang Ibu sampaikan, Ibu tidak kelihatan grogi, sudah bisa menguasai kelas dengan bagus. Nah, cuma mungkin ini yang perlu kita bangun bersama. Tadi sebenarnya Pak Gede sudah memancing itu. Bu, saya berikan laptopnya kepada teman. Nah, itu mungkin karena waktunya mepet sehingga tidak terlintas di pikiran Ibu untuk memberikan apresiasi kepada teman. Itu kan salah satu nilai karakter yang perlu ditekankan, yang bisa dikuatkan lagi sebenarnya ya. Iya. Wah, bagus. Iya, bagus anak-anak. Seperti itulah harus kita bersikap kepada teman. Kalau ada yang mengalami kesulitan, kita harus bantu, misalkan seperti itu. Ya, jadi itu kadang-kadang terlewatkan ya Bu ya. Kadang-kadang. Iya Bapak. Kadang udah lewat baru ingat, harusnya seperti ini gitu. Itu tadi bagus pancingannya Pak Gede tadi ya. Bagus. Itu sebenarnya bisa memunculkan Ibu bisa menampilkan kompetensi-kompetensi lain yang sebenarnya bisa tampil. Kalau tidak ada pancingan mungkin susah juga ya muncul kali itu ya. Ya. Dan kita harus mencari-cari. Nah, itu bagus Pak Gede sudah berusaha memancing Ibu Desi tadi. Siap, Pak. Siap. Ya. Soalnya saya sudah nggak ada beban kayak Pak, jadinya bisa lah. Iya. Gitu. Itu. Iya. Mungkin sama kalau pada saat saya dalam posisi Ibu Desi, mungkin tidak akan terlintas seperti itu ya. Sekali lagi, mohon dimaklumi Ibu. Saya itu sebagai komentator bola ya, yang bisa kalau dilihat kan lebih banyak bisa. Oh, kok kenapa tidak diginikan? Kenapa tidak diginikan? Coba kalau yang memberikan komentar itu di lapangan mungkin lebih jelek lagi gitu. Ya, nah itu. Jadi mohon dimaklumi posisi saya Ibu saat ini. Ya, termasuk Bapak Ibu yang lain. Termasuk Bapak Ibu yang lain juga ya. Karena posisi penilai yang menyebabkan saya harus memang memberikan komentar-komentar seperti itu. Yang lainnya sudah bagus, Bu. Dan saya mengikuti alur pembelajaran yang Ibu berikan. Dan tadi kan terlihat sudah bagaimana Ibu menggiring siswa, mengerjakan LKPD, kemudian tampilannya juga sudah terlihat bagus. Kalau ada pekerjaan yang masih salah, ada indikasi warna merahnya ya, yang betul.
indikasi warna hijau. Nah, itu sangat membantu, dan itu juga bagus untuk membedakan pekerjaan-pekerjaan mana yang belum sesuai, dan justru itu memberikan umpan balik, dan media yang Ibu gunakan itu terkesannya memang interaktif, jadinya ada respon walaupun tidak seperti respon yang kita berikan seperti itu, Ibu. Oke. Saya kira dari saya cukup. Silakan Pak Ketut kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Putu Wisnu. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Bapak. Oke, mungkin sependapat juga dengan Pak Wisnu. Saya juga pengamat bola aja Bu ya. Iya Bapak, Oke, silakan. nanti Romo udah bagus Bu ya. Ada siswanya juga ada aktif nih. Murid-muridnya juga ada pinter-pinter ya. Iya Bapak, sesuai dengan di sekolah soalnya Pak, pintar-pintar semua. Betul. Gini Bu, apa namanya? Mungkin sedikit tambahan di sini. Apa namanya? Di gambar tersebut, di media tersebut kan ada gambar ke persepsi dulu ya, persepsinya. Nah, tadi kan di persepsinya Ibu pakai checklist ya, di Yogyakarta pakai checklist. Iya Pak. Ya, jadi kalau dimunculkan, diklik baru dia muncul. Nah, apakah tidak sebaiknya nih, atau mungkin Ibu bisa menambahkan, nanti diberikan gambar satu lingkaran, kemudian ada bagian-bagian lingkaran yang isi kode ya, kode-kode misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Anak-anak diminta ini juring yang mana namanya juring gitu misalkan. Oh, Mereng yang mana atau mereng gitu. Kalau tadi kan soal itu cuma menunjukkan aja gitu. Artinya bagus sih udah ada gininya. Cuma itu udah terkesan agak monoton juga. Artinya kan tadi gimana cari Ibu? Kalau nggak salah kan misalkan Suwardiannya apa yang mau ditanyakan? Tembereng. Oh ini tembereng gitu. Kayak gitu ya. Kalau nggak salah. Ya karena ini materi persepsi dan mereka sudah tahu sebelumnya, jadi kayak cuma mancing unsur-unsur mana yang mereka ingat gitu. Jadi saya munculin di sana gitu Bapak. Gitu. Tapi memang kurang menarik sih. Idenya Bapak bagus, nanti akan coba saya saya coba terapkan nanti. Kalau ada waktu Bu ya, kalau ada waktu. Bapak. Cuma saran aja. Tadi udah bagus kok ya. Ya. Hanya biar lebih aktif nanti. Oh ini satunya apa namanya gitu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari gininya udah ada Bu? Kesimpulan dari lahannya Pak siapa tadi itu? Sudah Bapak, di LKPD-nya ada penjelasannya. Jadi segitiga siku-siku dia jadi lahan kacangnya, berbentuk segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya ukurannya itu 90 derajat. Oke. Kalau media geografi Ibu buat sendiri ya? Iya Bapak, buat sendiri. Ya. Meskipun saya tanya sama teman-teman juga gimana caranya. Nah, soalnya di autornya itu kelihatan Herman. Oh iya, Hermawan itu suami Tiang Pak. Tiang kan suami bantu untuk ngupload ke ke internetnya itu loh Pak, biar dapat linknya. Iya. Karena kan saya belum punya akun Google, GeoGebra yang untuk uploadnya, jadi kan saya biasanya pakai yang di online tuh. Iya, jadi saya minta tolong biar cepat kemarin karena mepet juga waktunya. Oh iya ya, kira itu siapa? Nah, kemudian yang berikutnya Bu, apa sebaiknya nih sekira saran ini sih? Tadi kan ada nih Ibu kurang menekankan perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Di gambar sudah ada sih. Terus mungkin Ibu nanti lebih aktif lagi, mungkin mengajak siswa untuk menyimpulkan ini namanya sudut pusat, ini sudut keliling. Kan beberapa gambar kan sudah ada ya. Bahkan Ibu bisa geser-geser di media itu. Nah, kira-kira apa yang disebut dengan sudut pusat, apa yang disebut sebagai sudut keliling, atau apa bedanya mungkin seperti itu? Iya, definisinya berarti Pak ya. Saya lebih ke hubungan bagaimana hubungan besar sudutnya soalnya tadi langsung. Oh iya, itu udah masalah. Ada sebelum ke sana kan gini dulu biar sudut tahu oh sudut pusat adalah sudut yang terletak di pusat lingkaran kan seperti itu kan. Nah, kemudian sudut keliling sudut yang ada di yang terletak pada keliling lingkaran ya. Itu intinya. Nanti selalu dicari narasumber referensi sesuai dengan saran dari Pak Putu Wisnu yang tentang materi ini. Nah, secara umum sudah bagus. Mungkin nanti saya yakin nanti kalau waktunya 90 menit full, mungkin tadi presentasinya itu nanti diarahkan kelompoknya yang maju Bu ya di presentasi. Iya Bapak, nanti saya arahkan maju. Cuma tadi karena ngeblank, saya baru ingat udah lewat LKPD. Saya lupa nyuruh maju, makanya tadi minta tolong sama Bu Wati lagi untuk
ceritanya maju lagi gitu. Makanya saya, aduh, ini lewat stepnya. Nah, terus tadi yang 33 jadi 18,5 itu memang sengaja biar kelihatan atau gimana? Enggak sebenarnya Pak, saya itu alami aja salah itu. Oh gitu. Maunya saya tadi menjelang, oh ini kok salah dibiarin gitu. Oh, apa Iya, memang sengaja biar kelihatan merah sama hijaunya gitu. pas muncul salah, jadi kan kelihatan ada merahnya juga Pak. Ya. Tapi enggak ada skenario sih, emang Oh, alami salah itu. Nah, oke. Jadi intinya seperti itu Bu ya. Jadi Iya Pak. sekarang udah bagus, mungkin itu aja tambahan dari saya. Iya. Biar nanti mudah-mudahan nanti di PPL nanti Ibu bisa berbuat lebih maksimal lagi. Terima Oke, kasih. demikian Pak Dusnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ketut. Saya mohon izin Bu, mumpung Iya, Pak. ingat, walaupun waktunya sudah mencukupi nih 40 menit ya. Silahkan Pak. Tapi perlu kayaknya saya menyarankan di sini. Yang dibahas saat ini kan hubungan sudut pusat dan sudut keliling Bu ya. Iya Pak. Di gambarnya itu kalau memungkinkan jangan membuat ini Bu, segi 4 siklik itu. Iya. Kan bingung. Kalau sudut berhadapan itu kan nanti jumlahnya 180 kan Bu. Iya. Kalau dalam segi 4 tali busur itu. Iya. Nah, sehingga mungkin dihilangkan satu-satu saja. Hanya ya jangan untuk memperlihatkan yang 3 itu Pak ya. Yang apa namanya? Biar kelihatan gambar. antara sudut pusat dan sudut kelilingnya saja. Ya. Belum membahas tentang hubungan sudut-sudut berhadapan pada segi 4 tali busur kan belum seperti itu kan. Mohon Ya. maaf Pak, untuk GeoGebra yang sudut pusat sudut keliling sebenarnya ada juga Pak. Tadi mungkin sekilas kayak saya pas kasih lihat ke anak-anaknya jadi tidak terlihat jelas. Jadi ada 2 Ya, itu. GeoGebra. Iya, yang pertama itu yang saya lihat ada segi 4 tali busur kan, yang saya ada. lihat memang sudah ada di sana sudut pusat dan sudut keliling. Tetapi akan lebih baik jangan membuat segi 4 tali busurnya dulu. Hanya mencari hubungan sudut pusat sudut keliling. Berarti fokus ke sudut keliling dan sudut pusatnya dulu ya. Ya. Biar tidak terbelah konsentrasi siswanya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sudut pusat, untuk sudut keliling ini, apakah sudut keliling yang ukurannya kurang dari 180 atau boleh lebih dari 180? Kalau dari eksplorasi GeoGebranya bisa lebih sih Pak, cuma nanti kan akan membingungkan. Makanya saya di sana arahkan masih di bawah 180 dulu biar mereka dapat konsepnya. Nah, semestinya memang dikaitkan ke yang lebih juga, Bu. Agar siswa itu paham. Kalau dia yang kurang dari 180 kan jelas sekali kelihatan sudut pusatnya kan. Iya, Pak. Tetapi begitu lebih dari 180 di gambar GeoGebranya itu akan berubah dia. Ya, itu semestinya. Ya, jadi sebaiknya memang diberikan pemahaman utuh kepada siswa. Kalau pada saat sudutnya itu, sudut kelilingnya kurang dari 180 seperti apa, kalau pada saat 180 seperti apa, itu kan istimewa itu yang 180. Ya. Sudut pusatnya siku-siku. Kemudian yang lebih itu seperti apa hubungannya. Sehingga pada saat mengidentifikasi misalkan mana sudut pusat, mana sudut keliling untuk sudut-sudut 3 jenis sudut yang tadi, siswa tidak akan kebingungan. Nah, karena di mahasiswa pun itu bingung, Bu. Kalau misalkan dari awal Ibu bisa menekankan itu, mungkin akan bisa lebih bagus sehingga siswa bisa memiliki pemahaman konsep yang lengkap ya. Nah, itu sih saran saya. Iya, Bapak. Terima kasih banyak sarannya, Bapak. Bisa dipertimbangkan ya, Bu ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Sama-sama, saya tidak akan memberikan kesempatan diskusi lagi karena sudah waktu, Bu ya. Ibu bisa mengakhiri rekamannya, silakan. Terima kasih Bapak dosen dan juga Pak Guru Pamong atas saran dan juga masukannya. Saya akan stop recording dulu.